wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Buku saku yang saya kasih judul Hukum Sholat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha ini terinspirasi awalnya ditanya oleh jamaah, Ustaz, apa hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Ya, saya jawab, setahu saya hukumnya sunnah. Setahu saya begitu. Nah, kok ada teman salafi ini yang mohon maaf interupsi, dikatakan menggugat, tidak apa-apa. Mohon maaf Ustaz, saya tidak setuju. Senang saya gitu. Jadi kalau ada yang gugat itu saya senang. Kenapa? Biar saya tidak merasa benar terus gitu. Siapa tahu memang ada kekeliruan atau ada kesalahan. Ya maklumlah, sebagai manusia biasa tentu tempatnya adalah khilaf. Dan enaknya itu teman-teman itu selalu bawa buku gitu. Dan kita maklumi di masjid mereka itu selalu disiapkan banyak referensi. Ada kotak begitu, tempat-tempat buku. Ya Allah, kapan ya saya punya dana itu, saya ikuti cara dakwah itu, saya buatkan tempat sehingga buku-buku itu ada tempatnya, bisa dinikmati orang banyak. Alhamdulillah, akhirnya dari buku itu saya cantumkan di sini. Cuma ada beberapa perubahan redaksi yang insya Allah tidak merubah maknanya. Ya sekedar bagaimana caranya biar bahasanya itu tanpa akademik gitu aja. Maka Bapak Ibu yang sudah pegang buku itu bisa melihat pada halaman 4. Enak kalau diskusi ada referensinya. Dalam kitab Sholat Hari Raya, bab Sholat Hari Raya, subbabnya itu pertama tentang rukun sholat hari raya. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Wajiz. Bukunya tebal sekali. Alhamdulillah, saya dapat hadiah. Itulah enaknya gitu. Beli sendiri juga mahal. Terima kasih atas hadiah bukunya itu. Pada kitab Al-Wajiz halaman 311 dipaparkan sebagai berikut. Mungkin ada yang bisa bantu membacanya. Saya kalau baca agak nggak kelihatan gitu. Monggo. Paparan dalam Al-Wajiz. Dalam bab sholat hari raya, subbab pertama tentang hukum sholat hari raya atau Al-Wajiz 311. Halaman 311. Dipaparkan sebagai berikut.
sholat hari raya adalah wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Nah, ini sudah sampai kepada kesimpulan bahwa di dalam buku teman Salafi bahwa sholat hari raya Idul Fitri itu Idul Adha hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut. Karena Nabi SAW selalu mengerjakannya dan seluruh kaum perempuan keluar untuk mengerjakannya. Nah, ini alasannya Rasul itu selalu mengerjakan dawam, istiqomah, mudawamah. Bahkan Rasul itu ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, menyuruh kaum wanita itu untuk keluar dari rumah. Saya tambah ulasannya. Bayangkan dalam hadis Rasul sebaik-baik sholat wanita itu dikerjakan di rumah, walaupun itu sholat wajib. Lah kali ini bahasa saya itu Rasul menggerak kaum wanita untuk keluar dari rumah. Maka logikanya kan bukan untuk menjalankan hal yang wajib, bahkan menjalankan mestinya yang lebih apa? Wajib. Bisa difahami kira-kira. Jadi kalau sholat wajib biasa saja sebaik-baik wanita mengerjakan di rumah. Lah ini oleh Rasul digurak pergi ke lapangan, ya tentunya bukan lagi untuk yang wajib, mestinya yang lebih wajib. Bisa difahami cara berpikirnya? Bisa. Artinya saja hadisnya dibacakan. Dari Mu'adiyah radhiyallahu anha berkata, kami diperintah Rasulullah SAW untuk membawa keluar anak-anak perempuan yang sudah haid atau balik dan anak perempuan yang masih perawan pada hari raya Fitri dan Adha. Nah, ini bukti konkret ada dasar hukumnya, gitu loh. Jadi bukan pemikiran ini, tetapi karena ada teks hadisnya. Coba ketika sampean membaca ada teks hadisnya, apalagi hadisnya sudah sahih, apa ndak mantep atau kurang mantep kalau wanita itu diwajibkan melaksanakan sholat apa hari raya? Lanjut Pak. Muttafaqun alaihi. Nah, hadisnya muttafaqun alaihi bla 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 bla, banyak takribnya. Langsung hadis berikutnya ya. Nomor 1124. Tidak usah dibaca, ini takribnya, yang penting hadisnya sudah muttafaqun alaihi. Dari Hafsah binti Sirin berkata, Iya. kami pernah melarang anak perawan keluar ke tanah lapang pada hari raya atau Fitri dan Adha. Kemudian seorang perempuan hadir lalu singgah di istana Bani Kolak. Kemudian aku menemuinya. Lalu ia bercerita bahwa suami saudara perempuannya ikut perang bersama Rasulullah SAW. Iya. Sebanyak 12 kali. Masya Allah. Berarti ini saudara perempuan itu juga pernah ikut perang bersama Rasulullah SAW. ya, ini kan yang cerita bukan sekedar sahabat. Sahabat yang sudah sering mendampingi perang jihad bersama Rasulullah. Artinya ini bukan sembarang sahabat yang cerita. Sahabat yang punya kedekatan betul dengan Rasul, paham betul terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul.
Kami kaum wanita mengurus pasukan yang sakit dan mengobati pasukan yang terluka. Ya, saya komentari, para wanita itu memang tidak diwajibkan ikut jihad. Hanya laki-laki yang ditunjuk Rasul untuk ikut jihad. Tapi bukan berarti para wanita tidak boleh. Boleh ikut jihad ke medan perang. Tugasnya apa? Menyiapkan logistik, mengobati yang luka, merawat jenazah, begitu. Lanjut. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak punya jilbab. Lalu apakah seorang di antara kami tidak apa-apa jika tidak keluar karena tidak memiliki jilbab?" Iya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hendaknya rekannya sesama wanita meminjamkan jilbabnya." Masya Allah. Kemudian hadirlah ke tanah lapang untuk mendengar dakwah yang ditujukan kepada orang-orang mukmin. Ya, sampai di sini dulu. Coba, ini bukan sekedar perintah, serius banget. Sampai ada wanita itu punya alasan, diharapkan dengan alasan itu tidak perlu keluar. Bagaimana ya Rasul kalau salah seorang kami tidak punya jilbab? Apa harus ikut keluar? Kan gitu. Jawaban Rasul, pinjam kepada temannya yang punya jilbab supaya meminjami. Ini serius sekali. Bagaimana Rasul itu bahasa Inggrisnya tadi menggurak ya kaum wanita untuk meninggalkan rumahnya. Ini kalau bukan karena sebuah kewajiban, tidak akan seperti ini. Bisa dilanjut? Hadis riwayat Bukhari Mashabi. Ya cukup. Takhrijnya Sampai di sini uraian penyusun kitab Al-Wajiz. Penyusun buku ini menyimpulkan bahwa sholat hari raya Fitri dan Adha hukumnya wajib. Alhamdulillah. Coba sampean bingung. Selama ini kok katanya sunnah, tapi kan belum tahu tuntunannya. Kemudian ditunjukkan bukunya, suruh baca sendiri. Ternyata apa? Hadisnya sahih. Timbangannya sampai yang jari ini. Sudah. Ini tuntunannya mantap, lengkap dengan dalil. Gimana kira-kira pemikiran sampean? Bingung dan bingung. Iya. Ya mendingan yang sudah pasti timbangane jarine jari. Sehingga kalau bukan gurunya tidak mau ngaji, gurunya nggak bawa buku, nggak bisa menunjukkan. Gak seperti teman-teman salafi selalu menunjukkan buku mantap. Itu ceritanya. Jadi tidak usah disalahkan kalau nanti diumumkan bukan gurunya, tidak mau apa ngaji. Alasannya paling jari ini gitu. Ngaji itu mestinya mantep, pegang buku, dalilnya betul-betul sahih. Sungguh enak ibu bapak kalau kita ingin dialog. Berapa kali saya sering komentar, teman, permasalahannya itu bukan hadisnya sahih atau tidak saja. Yang lebih berat itu istinbat hukum. Itu butuh ilmu khusus. Tidak hadis sahih
langsung disimpulkan, tidak begitu. Maka ada pakar hadis, ada pakar fikih. Nah, untuk mengambil istinbat hukum itu tidak gampang. Nasihat saya hanya begitu. Setelah itu saya tidak akan memberi komentar kalau belum paham. Ada lagi dalilnya, tidak ada Ustaz, selesai. Oke. Kalau sudah selesai, saya yakin kedua hadis itu sahih. Setuju? Setuju. Kalau kita punya ilmu hadis, sebenarnya bukan dua hadis, itu satu hadis. Sampai baca dari awal sampai akhir itu sebenarnya satu hadis, tapi ditampilkan seperti dua hadis. Ini modus. Sama dengan buku pakaian harus cingkrang, hadisnya seakan-akan banyak sekali, ada 13, padahal substansinya hanya 2 hadis. Kan sama-sama dari seorang wanita, sama-sama nanti namanya Ummu Atiyah. Jadi dalil yang pertama itu sepotong daripada dalil yang kedua. Kasusnya juga sama. Maka kalau ingin tahu detail panjang kasusnya, saya cantumkan mulai dari awal hadis sampai akhir hadis. Ada di catatan berikutnya. Sudah selesai, hadisnya sahih. Sekarang coba kita jadikan yang namanya kajian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa Inggrisnya tadi, menggurak para wanita pergi ke tempat sholat. Ke masjid atau musola? Musola. Diterjemahkan tanah lapang. Masih ada yang tanya, Ustaz, kenapa nggak ke masjid? Mohon maaf, hadis yang kita bahas itu bukan masjid tapi musola. Kalau di masjid boleh, siapa yang melarang? Gitu. Cuma hadisnya ini bimbingannya bukan ke masjid tapi ke musola. Nah, akhirnya apa? Ditemukan hikmahnya. Hikmahnya ini, para wanita disuruh keluar rumah pergi ke musola. Pertanyaannya, wanita-wanita yang disuruh Rasul pergi ke musola, ke tanah lapang itu wanita apa saja? Diterjemahnya tadi. Monggo. Wanita yang sudah haid. Wanita yang sedang haid. Pertanyaan berikutnya, wanita haid disuruh pergi ke tanah lapang, bisa apa tidak? Bisa. Kalau disuruh ke masjid, bisa apa tidak? Itu masalahnya, gitu loh. Jadi kita tidak pernah nyalakan, tapi memberdayakan. Kenapa sih Rasul ngasih contoh tidak ke masjid, tapi ke tanah lapang? Sebab tidak mungkin wanita yang haid ini untuk dibawa pergi ke masjid. Tapi kalau dibawa tanah lapang, boleh tidak? Boleh. Nanti ada tambahan, wanita yang berhalangan ini disisihkan biar tidak mengganggu apa? Shaf. Itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, wanita haid disuruh ke musola tanah lapang untuk apa? Untuk mendengarkan Hadisnya ada, bukan untuk sholat, untuk mendengarkan dakwah Islam. Di hadisnya ada, teksnya ada. Maka tolong jangan diambil secuil, lupa cuilan
berikutnya. Ini yang selalu saya katakan, belajar hadis tidak boleh parsial, harus komprehensif. Jadi ini masih membahas dalilnya, saya belum menyampaikan dalil yang lain. Anda yakin? Yakin. Dalilnya sahih? Sahih. Ya sudah, dalil yang Anda gunakan ayo kita diskusikan. Begitu cara diskusi. Selagi teman punya dalil, merasa benar, tidak bisa mereka merubah pendapat. Pokoknya dalilku sahih, selesai. Iya, sudah sahih, tapi pada tempatnya pada. Ayo kita diskusikan. Jadi yang disuruh keluar oleh Rasul ini adalah diantaranya wanita haid. Tidak kesuruh ke masjid, tapi ke tanah lapang. Nanti dalam hadis yang lain disuruh uzlah, biar tidak ganggu sholat. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan dakwah Islam, bukan untuk sholat. Kalau gitu hadis Anda ini sahih, bukan porsinya. Tidak ada korelasi dengan syariat sholat. Ini ada korelasi mendengarkan khutbah. Maka anak-anak yang belum balik pun digurak untuk rame-rame pergi ke tanah lapang. Pikiran kita nanti ganggu Ustadz, tidak perlu punya pikiran, sudah ada tuntunan. Wanita yang terpinggir, ayo keluar. Alhamdulillah dengan bimbingan Rasul, di hari raya yang fitri kita sekarang mendapatkan kemenangan. Semuanya merasa bangga, semuanya merasa nikmat, semuanya pun bisa membaca takbiran, bangga berhari raya. Kasihan teman-teman yang di masjid, akhirnya ibunya anak-anak haid. Pi, aku haid pi. Nek ono ya wis ana omahe. Mumpung ana omah buke, mbok yo masak-masak sekalian, mati ya. Riyo-riyo ora. Gak menikmati hari raya kok masak. Kapan ya? Ayo nang warung kabuli ngono. Misalnya begitu. Nah, kalau di tanah lapang semuanya bisa menikmati, semuanya bisa membaca takbiran, berangkat lewat jalur A, pulangnya lewat jalur Z, muter ke Malang, ke Mojokerto, kembali ke Pandaan. Syiar mengalami kemenangan menghadapi hawa nafsu. Itu salah satu hikmahnya. Kita tidak nyalakan kok, di masjid tidak nyalakan. Tapi kenapa Rasul membimbing ke tanah lapang? Oh, ternyata ada hikmah yang lain. Ya ternyata di masjid tidak ada yang pernah cukup. Hasil survei, lebih banyak jual masjid daripada yang di dalam masjid. Nalarnya, ayo demi kebersamaan, podo-podo kena panas si kabeh. Misalnya, jadi tidak usah nyalakan, kita ajak berpikir kesimpulannya. Iya ya bener Rasul ya. Yang menyimpulkan bukan kita, biarkan yang bersangkutan mendingan pergi ke tanah lapang, kan gitu. Tidak perlu didoktrin. Insya Allah kalau nggak ada sifat fanatisme, gampang kok menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Hadis Anda sahih, porsinya tidak ada korelasi dengan sholat. Porsinya untuk mendengarkan dakwah Islam.
Ada lagi dalil yang mewajibkan? Sudah tidak punya? Kalau sudah tidak punya, baru kita beri masukan. Masukannya apa? Teman, bukankah kewajiban sholat sehari semalam itu hanya ada 5? Islam, Isa, S, subuh, L, lohor, A, asar, M, maghrib. Kok ya cocok ya? Kok ya cocok? Sebab apa? Di NTB itu saya didatangkan oleh gubernurnya itu menghadapi teman-teman sholat waktu telu. Jadi sholat waktu telu di NTB itu ada 2 versi. Masjid tua ini hanya dipakai sholat 3 kali. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat. Nah, masjid yang lain sholatnya hanya apa? Subuh, kemudian zuhur, kemudian isya. Ini kelompok Nazariyah itu. Di hadapan lebih dari 1000 tuan guru, 1000 kiai dan tuan guru. Ya saya hanya tanya, kenapa hanya 3? Ayatnya begitu, Ustaz. Mana ayatnya? Aqimis sholata liduluki syamsi. Berarti sholat apa? Duhur. Ila ghasaqil laili. Berarti sholat isya. Wa Qur'anal fajri. Berarti sholat subuh. Hanya berapa? 3. Sudah selesai. Saya coba tanya, loh, ayat itu bukan menunjukkan 1, 2, 3, tapi menunjukkan sholatlah karena condongnya matahari. Sampai kan begitu, bukan walau ya. Sampai masuknya malam. Bukan liduluki samsi wa ghasaqilai, bukan ilah gitu. Yang jelas Ustaz, yang dijelaskan kan 3, ya sudah. Coba dibayar ayat lain. Ayat apa Ustaz? Hafidhu ala sholawat wassolatil wusta. Ayo ketemu sholat yang keempat, namanya sholat wusta. Menurut Quran nggak mau hadis kok. Kalau gitu ada berapa sholat itu? 4. Ayo baca lagi ayat yang lain, tidak perlu hadis. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Berarti ada sholat daim. Ayo, bingung. Berarti ada berapa? 5. Baca lagi Quran, tidak perlu hadis. Faminal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Ada namanya sholat apa? Tahajud. Ada berapa? 6. Ayo baca lagi. Aqimis sholat litorfaina wa zulafa minal lail. Berarti ada sholat torfain nahar, ada sholat zulaf. Ayo berapa jumlahnya? 8. Ada lagi alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berarti ada sholat khashi'. Anak piro? Sombong. Bingung tak? Bingung ya. Kerjaan saya membingungkan. Gak usah hadis. Gak usah hadis, pakai Quran saja. Kalau gitu, sholat yang diterangkan dalam Quran ada 9 macam. Wis lakonono.
Sudah Pak Gubernur, kita tinggal belum selesai Ustaz. Ya enggak perlu selesai Ustaz. Orang fanatik nggak akan bisa selesai. Yang penting kerjaan saya bingungkan, tinggal. Kalau orang ingin jujur, berangkat dari bingung, iya, sakjane bener ya Allah, baru kita lanjut diskusi. Kalau sudah menutup diri, ngapain? Jadi begitu. Nah, masjid yang tua ini kok 3? Teman, yang 3 itu hari rayanya. Ada hari raya Jumat, ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Lah di sana masih banyak sholat selain hari raya. Sama-sama Pak, namanya sholat waktu telur. Alhamdulillah, karena kewajiban sholat itu hanya 5. Selain 5 berarti hukumnya apa? Sunnah, kaidah fikih. Oh, kalau gitu perintah sholat apapun selain 5 berarti hukumnya sunnah. Gitu. Jadi tidak semua perintah mesti hukumnya wajib. Terkejut, Ustadz, hadis itu kan untuk mu'alaf. Hadis itu untuk mu'alaf, tidak berlaku untuk yang tidak mu'alaf. Di sini masih mu'alaf atau sudah enggak mu'alaf lagi? Nah, karena enggak mu'alaf, punya kewajiban-kewajiban lain seperti sholat hari raya Idul Adha. Gitu. Saya tanya, kenapa untuk mu'alaf? Hadisnya jelas Ustaz. Ja'a a'rabiyun ila Rasul. Seorang A'rabi menghadap Rasul, tanya tentang sholat kewajiban 1 hari 1 malam ada berapa? Yang dijawab oleh Rasul ada 5. Itu untuk mu'alaf Ustaz. Loh, katanya berpikir tekstual, tidak boleh berpikir kontekstual. Kalau berpikir tekstual gitu, bah yang tanya mu'alaf, bah yang tanya kiai. Jawaban Rasul bukan hanya untuk mu'alaf, untuk seluruh umat. Itu namanya berpikir secara tekstual. Nah sekarang sampean malah berpikir kontekstual. Ayo gimana? Iya ya Ustaz ya. Ya sudah, ini untuk mu'alaf. Pertanyaan berikutnya, oleh Rasul Isra Mi'raj kewajiban sholat berapa? 50 awalnya. Terakhir tinggal berapa? 5. Ayo, kewajiban ini untuk mu'alaf saja atau seluruh umat Islam? Seluruh umat Islam. Pelengger. Iya. Itu yang saya katakan bahayanya belajar hadis langsung istinbat hukum tanpa dibarengi dengan ilmu usul fikih. Tidak gampang. Maka saya bangga sekali di mana-mana sudah demen senang belajar hadis. Tapi yang prihatin, kenapa langsung istinbat? Tidak gampang. Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasul ke negeri Yaman untuk ngajari umat sholat 5 kali sehari semalam. Apa hanya untuk mu'alaf? Nah, ketika bingung, ayo kita baca hadis secara sempurna. Ternyata apa? Orang A'rabi dalam hadis itu disifati suaranya melengking,
tidak dikenal dari mana arah datangnya. Ini sebenarnya bukan mu'allaf yang datang, Jibril yang datang. Apalagi kelengkapan hadisnya, yang ditanyakan Jibril ini bukan berapa kewajiban sholat sehari semalam, 5 kali. Tanya lagi, apa kewajiban tentang harta? Dijawab oleh Rasul, 1 adalah zakat. Ini orang cerdas, bukan walam ini. Tanya lagi, apa kewajiban puasa? Puasa Ramadan. Apa ada yang lain? Tidak ada, kecuali kalau kamu ingin puasa yang sunnah. Belum tanya haji, karena memang belum disyariatkan ibadah haji. Oh, Jibril ini periode Mekah dengan ciri yang sama, tanya tentang rukun iman. Periode Madinah datang lagi, tanya tentang rukun Islam. Jadi yang bertanya bukan mu'allaf, bro. Yang ditanya ini adalah Jibril. Makanya setelah itu menghilang kemana orang itu? Itu ceritanya. Maka dengan hadis-hadis seperti ini, kewajiban sehari semalam itu hanya 5 kali. Selain 5, pasti hukumnya tidak wajib. Kalau tidak wajib, berarti apa? Sunnah. Tanpa Rasul menjelaskan sunnah, ulama fikih paham gitu. Kecuali kalau ditemukan hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salat aidaini wajibah, selesai udah. Kutiba alaikum salat aidaini, selesai sudah, enggak usah mikir-mikir. Oh kalau gitu awalnya 5 ditambah Idul Adha, selesai sudah. Tapi kalau hanya itu istimbat, mikir-mikir, hasil pemikiran, mohon maaf, hasil pemikiran kita bisa benar, bisa salah. Itulah sebabnya saya merasa bangga digugat. Tapi tolong teman-teman supaya tetap diingat, orang yang kita anggap keliru, salah, belum tentu keliru. Boleh jadi yang kita olok jauh lebih baik daripada yang ngomong. Apa setelah itu nggak mau ngaji lagi karena bukan gurunya? Ya monggo. Kalau itu karakter berarti mengkultuskan seseorang. Ngikuti Imam Syafi'i tidak boleh, ngikuti gurunya baru boleh. Menurut aneh ini. Itu ceritanya. Sehingga saya tunjukkan buku ini yang Anda anggap paling benar, sehingga Anda tidak mau ngaji ke tempat yang lain. Biar berpikir, Pak. Di mukadimah saya selalu mengatakan, boleh bisa saya yang keliru, maka saya harus mendengar untuk bisa paham. Kalau bisa komentar, mungkin saya komentar. Kalau enggak, ya saya harus mengakui kekeliruan. Kita tetap berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjuki yang benar itu benar adanya. Kadang-kadang kita sudah merasa benar, setelah diskusi ternyata kelihatan masih keliru. Kalau sudah tahu kebenarannya, warzuqnat tiba, beri rezeki kemampuan untuk dapat mengikuti kebenaran itu. Terlalu banyak
kita tahu yang benar, tapi karena faktor X kita tidak berani mengikuti apa? Kebenaran. Saya tidak tahu faktor X-nya itu apa. Mungkin kalau saya sampaikan saya dibenci umat. Wallahu a'lam. Ada komentar? Ada tambahan terkait dengan masalah ini? Monggo, silakan. Waalaikumsalam istri atau para wanita itu digurak ya. Sekarang ini seakan-akan ada pemikiran para wanita itu tidak ada kewajiban untuk sholat jamaah, masjid atau di musola, karena menganggap dalam hadisnya itu lebih baik ada di rumah. Padahal itu kalau dilihat juga melihat situasi seperti itu. Nah, cara menerangkan kepada para wanita yang pada waktu sekarang ini seakan-akan lebih baik ada di rumah dan cepat tulisan aku. Oh gitu. Iya. Memang ya mohon maaf, memang pemikiran seperti ini memang ada, tapi tidak bisa digeneralisir. Bayangkan sekarang itu wanita sudah pekerja, Pak. Wanita ke pabrik, wanita ke kantor. Kan tidak mungkin suami menghalang. Permasalahan sholat, memang Rasul jeli. Walaupun sebaik-baik sholat wajib wanita di rumah, bukan berarti tidak boleh kok wanita itu pergi ke masjid. Pernah tidak sampean mendapatkan hadis Rasul melarang wanita untuk sholat jamaah di masjid? Pernah? Enggak. Bahkan sebaliknya, Pak. Laki-laki ini dilarang oleh Rasul menghalang-halangi wanita untuk pergi ke masjid, Pak. Jadi tidak pernah kita temukan tuntunan Rasul melarang wanita untuk ke masjid. Tapi justru sebaliknya, Rasul melarang laki-laki untuk menghalang-halangi wanita pergi ke masjid. Kemudian Rasul nanti memberi informasi, wahai wanita yang pergi ke masjid, tolonglah kalau pakai wangi-wangian itu supaya apa? Nah, jadi ada bimbingan, tidak ada Rasul melarang, cuma Rasul mengingatkan kalau ke masjid, tolong nanti supaya bersikap seperti ini. Saya pernah punya pikiran gini, Pak. Punya pikiran, mudah-mudahan pikiran bisa dikembangkan. Seorang wanita sholat di rumahnya, mudah-mudahan, Pak, dengan keilmuan, dengan kekhusyuan, pahalanya maksimal. Mudah-mudahan. Tapi dengan dia pergi ke masjid, Pak, namanya fitrah wanita, Pak. Ketemu temannya ngerumpi. Misalnya loh, Pak. Ini enggak sunnah. Loh, kalau memang begitu kan lebih baik di rumah. Enggak di korting sholatnya. Datang ke masjid, mulai membuka auratnya. Kan lebih baik di rumah kalau Rasul tidak mengatakan harus, Pak, lebih baik. Bukan berarti yang lain tidak baik. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Apakah selain Jumat tidak baik, Pak? Baik. Sebaik-baik bulan adalah Ramadan. Apakah bulan yang lain tidak baik? Enggak. Sebaik-baik saf wanita di belakang, apa kalau di depan tidak baik? Enggak.
semuanya baik, ada nilai tambah. Jadi begitu. Maka adanya fatwa melarang wanita, nah tuntunannya. Sehingga ketika Rasul masih hidup, banyak wanita pergi ke masjid. Oleh Rasul, ayo sebaik-baik saf wanita ada di belakang. Dilarang mereka, Pak? Enggak. Itu berbeda dengan pikiran saya. Seorang wanita kalau di rumah sholatnya sendirian, tapi kalau dia pergi ke masjid, alhamdulillah bisa tahiyatul masjid, alhamdulillah bisa qobliyah, alhamdulillah bisa ba'diyah, alhamdulillah bisa menikmati ceramah. Kira-kira mendingan di rumah atau di masjid, Pak? Itu ceritanya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Pokoknya sebaik-baik sholat wanita di rumah, titik. Ini disampaikan Rasul di masjid yang mulia. Kan begitu biasanya teman-teman dakwahnya. Apalagi dibanding di masjid pandaan. Enggak begitu pola pikirnya. Enggak. Itu belum melihat dengan kontekstual loh, Pak, ya. Belum. Sampai bisa bayangkan, sampean hidup bersama Rasul di Madinah, yang Madinah itu hutan belantara pada waktu dulu. Wanita pergi sendirian ke Masjid Nabawi, niatnya untuk sholat jamaah, bagus toh, Pak. Tapi apa? Belum sampai ke masjid dimakan serigala. Enggak punya mahram, misalnya begitu. Maka tidak salah dalam kondisi yang seperti ini. Sudahlah, sebaik kalian di masjid. Wah, kalau Rasul ingin tahu zaman sekarang orang Indonesia, para wanita pergi umroh, pergi haji, Pak, didoktrin sebaik-baik sholat sampean di hotel, mati. Aku ini pengen sholat di Masjidil Haram yang nilainya 100.000. Nah, kali 5 berapa? Kali 40 hari berapa? Wah, kok gak oleh? Tetap sebaik-baiknya di hotel. Nah, unung repot aku rakyat. Itu loh, Pak, permasalahannya, Pak. Jadi kan kita sering mendengarkan khutbah mereka, disampaikan di masjid yang paling mulia. Itu sebaik-baik sholat wanita di rumah. Ini namanya pemahaman hadis secara parsial. Gitu loh, Pak. Jadi nanti wanita menakar dirinya sendiri. Saya tidak punya mahram. Kalau saya pergi ke masjid, mudah-mudahan lebih dapat maslahannya. Kenapa tidak pergi ke masjid? Saya tidak punya mahram. Saya lebih berbahaya kalau pergi ke masjid. Mendingan sholat di rumah. Hebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya memahami hadis secara proporsional. Ada lagi? Gitu. Tanya yang lain, komentar yang lain, monggo silakan, Pak. Pakai mic, Pak, biar kedengaran teman-teman, monggo. Oh, enggak bisa nangkap saya ya, Pak. Jadi kita baca bahwa seseorang tidak memiliki kebenaran itu adalah faktor X. Iya. Iya. Saya kasih contoh pribadi saya, Pak. Saya tahu
bahwa kalau saya ini nyolati jenazah di makam itu boleh. Boleh, Pak. Saya punya tuntunan, Rasul pernah menjalaninya. Tapi kenapa saya tidak berani menjalaninya, Pak? Khawatir nanti orang yang nggak paham ngomongnya nggak enak. Kiai kayak nggak ngerti hadis, saya sholat kuburan gitu. Padahal apa? Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Andaikan saya tidak nyolati, kan tidak berdosa. Lain, Pak, kalau saya nanti ditakdirkan jadi nabi, Pak, wah, kasihan yang tidak saya sholati, Pak, gitu. Alhamdulillah nggak ditakdirkan jadi nabi, sehingga hadisnya sahih. Karena ada faktor X, saya tidak menjalaninya, gitu loh, Pak. Contohnya begitu, Pak. Itu contoh yang positif, Pak. Yang negatif, no, Pak. Hadis ini kok bertentangan dengan kultur saya ya, gitu. Misalnya, Pak, ini kalau saya lakukan, waduh, nama saya di blacklist, misalnya, gitu. Jadi banyak faktor-faktor itu yang orang tahu kebenaran tapi tidak menjalaninya. Apalagi saya sebagai hakim, Pak, yang benar sampean dan sampean gak nyogok, ya tak kalah no. Misalnya begitu. Wallahu alam, itu adalah sifatnya individu. Yang jelas kita ingin kalau tahu kebenaran diberi kemampuan Allah untuk bisa menjalani kebenaran itu, insya Allah. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.